Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Thank you sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Peko Channel. Dan ya teman-teman, aku lagi nggak di Jakarta, kali ini aku lagi ada di Singapura dan ini adalah penampakan kamarnya. Dan untuk reviewnya udah ada di channel ini juga, jadi tonton juga video yang itu. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas sebuah konten yang udah lama banget pengen aku bahas gitu loh. Ini sebuah keresahan yang lama banget sehingga aku sampai mencari momen yang tepat untuk memberitakan keresahan ini. Oke, jadi sesudah guncang-gancing yang cukup heboh di bulan-bulan kemarin, masalah binomo yang akhirnya diputus, dan banyak orang yang nggak puas sama hasil putusannya. Jadi terlepas dari itu semua, yang pengen aku bahas adalah alasan kenapa banyak banget investasi bodong yang ada di Indonesia dan berjamuran di mana-mana dengan segala macam tipu dayanya. Oke, jadi menurut kami ada 3 alasan. Dan nanti sesudah kita membacakan alasan tersebut, kita akan kasih pandangan gimana sih menurut kami caranya memerangi investasi-investasi bodong tersebut. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu marketing campaign yang masif dan luar biasa. Jadi mereka itu menggunakan semua cara, mulai dari yang konvensional sampai yang udah aneh-aneh. Konvensional tuh biasanya cewek yang telepon, terus kalau sekarang kan model WhatsApp ya, kalian lihat profilnya tuh cewek cakep lagi di LA atau lagi di Paris gitu, biasanya gitu tuh. Terus suaranya tuh lembut banget, terus kalaupun diajak ketemu mau, itu tuh yang kayak gitu-gitu. Ada juga yang ngasih janji keuntungan yang luar biasa, tapi itu klise lah. Ada nih yang menarik, ada iklannya di YouTube, bener deh. Dan mereka tuh iklannya, kami akan menggandakan deposit Anda, welcome bonus sekian sekian sekian. Logika aja dipikir ya, kok mereka mau ngasih lu kayak gitu loh. Itu kan nggak masuk di akal gitu kan. Hal itu terjadi cuma kalau mereka yakin lu akan kalah, karena mereka bukan yang benar gitu, bukan platform yang benar gitu, mereka cuma platform aja. Jadi mereka, kalau lu jual mereka yang beli, kalau mereka beli kalau mereka beli ya mereka yang jual, lu yang beli gitu loh, gitu aja. Ngerti kan maksudnya? Jadi ya itu hati-hati banget teman-teman. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah tokoh. Jadi mereka itu sadar betul bahwa sesuatu yang baru itu butuh seseorang untuk memperkenalkannya ke publik. Nah, kita tahu lah ya, banyak kasus gitu ya. Contoh paling recently, paling belakangan, paling heboh kan si Indra Kents ya, Indra Kents and the Gang. Itu kan yang dulu bilang, ini murah banget. Sekarang kan udah ya ditangkap kan ya. Tapi itu adalah cara mereka ngebangun image orang kaya, ngebangun image orang pinter, ngebangun image seseorang dipoles sedemikian rupa. Mungkin juga diajarin ngomong, padahal mereka tuh nggak paham apa yang mereka bicarain loh. Contoh deh, ada orang yang ngakunya macam-macam, dia bikin pasar modal yang khusus untuk UMKM. Bahkan iya UMKM gitu. Gua sih nggak kebayang ya pasar modal untuk UMKM itu gimana. Yang jadi masalah, dirumorkan, ini rumor ya, gua nggak tahu benar apa enggak ya. Orang ini nih nggak bisa bedain yuan dan renminbi. Di seminarnya dia ngomong bahwa Cina tuh punya 2 mata uang, yaitu yuan dan renminbi. Kalau ini benar,
Ini orang, aduh, duh, nggak pantas-pantas ya Anda ngomong soal elit global. Karena dia collab sama beberapa YouTuber hebat lah. Nggak usah gue sebut ya. Oke, jadi kalau ini benar isunya, ya ini orang gimana ya? Gue kasihan gitu sama orang-orang yang percaya sama dia gitu loh. Gue yakin nih orang juga nggak paham kenapa dan apa fungsinya sebuah perusahaan itu ngelepas sahamnya. Gue rasa dia nggak paham. Gue rasa dia nggak tahu kenapa alasan sebuah perusahaan itu ngelepas saham. Mungkin juga yang nonton juga bingung, oh ya kenapa ya mereka ngelepas saham mereka. Salah satu alasannya adalah buat supaya teman-teman yang nggak tahu kenapa sebuah perusahaan mau ngejual sahamnya, ya karena mereka butuh tambahan modal. Nah, di perusahaan-perusahaan besar macam di IDX itu aja adalah beberapa penyelewengan kasus yang dia dapat saham yang seharusnya buat bikin pabrik, dia belokin dulu kemana, baru keuntungannya ke sana bikin pabrik. Iya kalau misalnya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kan ada juga faktor X yang bikin gagal kan. Itulah yang bikin banyak yang bermasalah gitu loh. Nah ini UMKM ini gimana prosesnya? Ini orang belum tentu paham, gue bilang makanya. Jadi ya kalau dia bilang IHSG itu banyak masalah, tapi IHSG itu nggak ada yang serang. Yang diserang saya karena buzzer IHSG itu nggak suka sama saya. Kagak, bukan gitu masalahnya. Lah emang elunya yang bermasalah. Jadi itu adalah tokoh yang sengaja dibangun sama ya gue nggak tahu siapa ya, orang-orang itulah, orang-orang yang di belakang yang memang dia punya modal, yang dia memang niatnya mau nipu orang-orang. Jadi itu adalah alasan nomor 2. Selanjutnya, alasan nomor 3, gimmick. Oke. Nah, untuk gimmick nih sebentar ya teman-teman, saya mesti. Oke, gimmick itu menurut KBBI adalah gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui peran atau suatu hal seperti trik atau alat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian. Jadi, benar kan yang gue bilang? Mereka itu semua mau dapat perhatian dulu. Makanya kenapa mereka ngebangun sebuah figur. Ya, tadi yang gue sebutin. Bos-bos kripto yang dulu diagung-agungkan. Siapa tuh yang punya Terra Luna? Lu boleh lihat lah. Semua jatuh sekarang. Apa? Ya kan? Gue malah kepikiran bahwa Bitcoin itu cuma gimmick, cuy. Ya kan, ya lu tahu peristiwanya Elon Musk yang dia tweet sedikit, terus koinnya naik, Shiba Inu kalau aku nggak salah kan, terus habis itu dia nge-tweet lagi, jatuh lagi. So, itu adalah gimmick gitu loh. Mereka menarik perhatian kalian gitu loh. Dan ya nggak bisa dilawan, ditambah lagi dengan mereka menargetkan ke orang-orang yang memang literasi keuangannya rendah dan ekonomi juga menengah ke bawah, supaya nggak bisa ngelawan balik begitu mereka udah jatuh. Jadi itulah yang bikin aku resah gitu loh, sehingga akhirnya aku bikin konten ini, bikin video tentang liburan, kemudian di sela-sela itu aku bikin video soal RUPS, tentang apa aja yang bisa lo dapat dari RUPS. Itu sebenarnya untuk ngasih tahu ke kalian, kalian tuh kalau beli sini dapat gimmick juga loh. Tetapi sayangnya nggak semua emiten menghargai hal itu. Dan makanya aku minta teman-teman untuk share video ini, semoga ini sampai ke pihak-pihak yang pertama tentu aja calon korban ya. Yang kedua ya gue berharap mungkin sampai ke telinganya para petinggi emiten atau OJK, atau mungkin bisa ke Ibu Sri Mulyani, aku nggak tahu, atau ke siapapun lah yang punya
kuasa untuk menentukan, lu orang kalau misalnya mau bikin RUPS kasih dong souvenir yang menarik gitu loh. Karena tujuannya supaya kalau misalnya kalian bisa dapat sesuatu yang menarik, misalnya contoh paling simpel kayak Jasa Marga waktu itu ngasih e-tol. Itu menarik. Kenapa? Karena saat lu pakai, orang tuh lu bisa pamerin ke orang gitu loh. Fungsinya gimmick kan untuk menarik perhatian. Jadi ya kalau misalnya mereka itu ngebikin sebegitu masifnya, maka kita sebagai orang-orang yang paham dan mungkin pemerintah Indonesia yang akan paham, mereka juga akan menggunakan hal yang sama. Kalau misalnya mereka mau menghajar tokoh yang ada sekarang ini yang sedang berkembang, buzzernya mereka tuh banyak juga gitu loh. Jadi pemerintah nggak mungkin menang. Salah satu cara yang bisa bikin pemerintah kita itu menang dengan cara yang elegan adalah dengan ya pertama kasih souvenir RUPS yang menarik dulu ke para investor retail. Itu aja dulu. Gitu loh, itu loh solusi dari gua ya pada khususnya ya. Nggak bisa lo nangkepin yang orang-orang yang dicurigai gitu, karena kan ya mesti ada proses hukum. Apalagi Indonesia itu menganut sistem bahwa praduga tak bersalah. Kita menganut sistem itu. Jadi sebelum palu diketok, bahkan sebelum dia kepala diketok kan masih ada PK, masih ada kasasi, masih ada kasasi, masih ada apa tuh ya gitulah. Banding, kasasi, PK kan. Masih ada itu, bahkan PK 1, PK 2 lagi. Masih ada 4 level. Jadi nggak bisa seenaknya, teman-teman. Jadi ya gitu aja video dari kami. Sampai ketemu di video-video kami yang akan datang. Dan ya, thank you yang udah nonton.